Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV LED 32 in dengan kerusakan ngeblank namun suara tetap ada. Baik, saya akan coba tes terlebih dahulu bagaimana kerusakannya. Saya coba berikan sumber dan perhatikan. Di sini untuk lampu backlightnya sudah menyala, namun layar terlihat nampak gelap. Dan untuk fungsi remote pengendalinya ini normal saja. Baik, saya akan coba tes. Saya coba matikan. Oke ya, standby ya. Nah, seperti ini. Dan apabila kita hidupkan kembali, ya kita tunggu. Oke ya, layar nampak gelap. Nah, ini backlight sudah menyala. Seperti ini kerusakannya ya. Jadi suara ada namun gambar tidak ada. Oke, saya matikan dulu dan kita akan coba langsung lakukan proses perbaikan untuk kerusakan TV yang mengalami kerusakan seperti ini. Baik, di sini TV-nya sudah saya letakkan terbalik dan bisa kita lihat untuk aksesoris yang ada. Di sini ada HDMI, USB ya. Jadi jack inputnya, ada juga jack antena untuk RCA. Di sini menggunakan adaptor luar. Nah, ini ya. Jadi power supply-nya terpisah. Di sini menggunakan adaptor dan adaptornya ini khusus. Di sini kita bisa lihat untuk adaptor yang digunakan yaitu 19 volt dengan arus 2,53 ampere. Nah, ini ya adaptornya ya. Oke, selanjutnya di bagian sini kita bisa lihat untuk modelnya adalah UA32N4300AK. Ya, ini adalah TV 32 in dengan adaptor 19 volt 48 watt. Baik, kita akan coba langsung lakukan pembongkaran. Nah, untuk jenis TV Samsung seperti ini ya, baik 32 maupun 40, ini tidak memiliki baut ataupun sekrup ya di bagian bodi-bodinya ini. Jadi teknik membukanya nih apabila kita belum paham, belum mengerti, agak sulit ya. Namun di sini kita bisa lakukan pembongkaran dengan dua cara ya. Yang mana peralatan yang dibutuhkan yaitu obeng atau ini bekas kart ya. Cara tersulit yaitu menggunakan kart, cara mudah menggunakan obeng. Namun cara menggunakan obeng itu adalah cara yang sudah tahu. Apabila di sini di bagian bawah ada lubang yang mana apabila kita masukkan obeng lalu kita ungkit, maka kap ini akan terbuka. Dan itu bagi yang sudah tahu ya. Jadi memang mudah sebenarnya. Caranya simple, tinggal diungkit. Namun apabila yang belum paham sangat berisiko, takutnya bisa pecah layarnya. Namun di sini seandainya kita belum tahu cara membukanya, itu cukup kita menggunakan media kartu saja ya. Caranya kita buka perlahan-lahan. Di bagian sini tetap kita coba ungkit di sini sedikit ya, supaya kita mendapatkan celah di bagian sampingnya ini agar kartu yang kita gesekkan ini bisa membuka klip ya, klip di bagian sisi sampingnya ini. Dan lakukan proses penggesekan klipnya ini dari bawah ke atas terlebih dahulu ya, yaitu sisi kanan dan kiri. Nah, ini ya, sebagian kita coba lepaskan klem-kleman pada bagian kap.
casingnya ini, yaitu bagian kanan dan kiri. Jangan di bagian bawah ya, karena akan sangat berisiko. Di situ bisa mengenai blok Tayconnya nanti. Oke, setelah di samping kanan dan kiri terbuka, lalu kita beralih ke bagian atasnya. Oke ya, pastikan untuk kiri dan kanannya ini sudah terungkit klipnya. Oke, setelah itu baru kita mulai di bagian atasnya. Jangan di bagian bawah ya, karena tidak akan bisa terbuka. Oke, kita coba perlahan-lahan kita gesek di bagian atasnya. Di sini akan terbuka juga klem-klemnya ini. Jadi trik ini adalah apabila kita belum tahu isi dalamnya. Namun apabila sudah tahu, itu sebenarnya cukup kita ungkit menggunakan obeng ya. Namun itu bagi yang sudah tahu, dan bagi yang belum tahu isi dalamnya, jangan ambil resiko untuk jenis TV-TV seperti ini. Oke, setelah samping kanan terbuka, klipnya kita lakukan di bagian atas hingga terbuka seperti ini. Nah, ini sudah terbuka ya bagian atasnya juga. Jadi kanan kiri atas sudah terbuka. Selanjutnya tinggal mudah saja, tinggal kita angkat ke atas perlahan-lahan, maka klip bagian bawah akan langsung terbuka. Oke, nah seperti ini. Nah, apabila kita sudah lakukan pembukaan seperti ini sangat mudah dan tidak masalah, karena sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Nah, setelah kita lihat bagian dalamnya akan terlihat ya, ternyata casingnya itu bagian dalamnya plat ya, plat sampai ke ujung-ujungnya. Jadi memang benar apabila kita ungkit menggunakan obeng, itu hanya mengenai platnya saja ya. Perhatikan full ya. Jadi jenis TV ini ternyata full plat di sampingnya. Jadi apabila kita ungkit menggunakan obeng, di sebagian kanan kiri ini akan mengenai plat. Nah, untuk klem-klemnya ini di sini ada banyak ya. Jadi kita tidak bisa langsung buka tanpa teknik tersendiri. Oke, setelah kita pahami teknik membukanya ya seperti ini. Oke, sudah terbuka ya. Jadi untuk jenis TV ini memang seperti ini konstruksinya ya. Cara membukanya ada dua versi. Bila sudah tahu terasa gampang ya. Mantap. Oke, selanjutnya kita akan coba langsung lakukan eksekusi. Apa penyebab TV ini mengalami kerusakan ngeblank? Kita mulai lepas dulu untuk loudspeakernya ini, karena sangat mengganggu nanti dalam hal proses kita pengerjaan. Nah, ini loudspeakernya kita lepas dulu. Jadi untuk kerusakan layar ngeblank itu ada kemungkinan kerusakan di bagian blok Taycon ataupun layarnya ya. Yang mana kita akan coba lakukan perbaikan sebisa kita ya. Dan untuk TV jenis ini adalah TV smart atau smart TV, yang mana sudah mendukung TV digital. Jadi tidak perlu khawatir, untuk smart TV sudah didukung oleh TV digital. Baik, di sini adalah seri panelnya, yang mana kita akan lakukan pengukuran terlebih dahulu di bagian blok Tayconnya ini untuk tegangan VGH, VGL, dan tegangan-tegangan lain. Kita harus pastikan normal. Dan apabila tegangan-tegangan tersebut hadir namun TV tetap ngeblank, berarti ada kerusakan di bagian datanya. Oke,
Di bagian data yang pasti itu berhubungan dengan panelnya. Kita bisa lakukan pemotongan jalur baik jalur sebelah kanan maupun kiri. Di sini saya coba lakukan pemotongan jalur data di bagian sebelah kiri, namun hasilnya nihil dan sama saja ya, tidak ada perubahan. Nah, ini saya lakukan pemotongan jalur di sebelah kiri, tidak membuahkan hasil, dan saya sambung kembali. Lalu saya coba potong jalur di sebelah kanan. Nah, ini adalah jalur datanya yang menuju ke panel karena mengalami short. Oke, jadi seperti ini pemotongan jalurnya, ada kurang lebih 4 atau 5 jalur ya saya potong. Dan kemudian untuk tegangan-tegangan yang awalnya tidak hadir di tegangan VGH, ini sekarang sudah hadir. Dan dengan pemotongan jalur ini, maka tegangan VGH hadir. Dan untuk jalur sebelah kiri yang saya potong, saya kembalikan lagi. Baik, selanjutnya untuk melihat hasilnya, di sini saya coba tes. Kita lakukan pengetesan dan semoga saja hasilnya memuaskan ya, teman-teman. Oke, saya berikan sumber sudah. Kita lihat. Yes, TV sudah nampak ya. Di sini terlihat gambarnya jernih ya, bening, dan terlihat layak untuk dinikmati kembali ya, teman-teman. Jadi caranya seperti itu ya. TV ini kembali mantap. Oke, kita langsung rakit kembali ke posisi semula. Dan ini setelah saya lakukan penutupan casing-casingnya, dan saatnya kita coba berikan sinyal gambar. Sini saya coba hidupkan TV-nya. Oke, untuk tampilan gambarnya masih terlihat bening, celing di sini ya. Dan suara pun hadir. TV ini jernih ya, tidak ada masalah. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.